Rukun iman dalam agama Islam ada 6. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Jika kamu adalah seorang muslim, maka kamu harus percaya akan adanya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang mempunyai tugas masing-masing. Malaikat-malaikat ini memang tak bisa kita lihat secara kasat mata, karena mereka ini termasuk makhluk yang gaib. Walaupun begitu, kita semua tetap wajib mengimaninya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Inilah mengapa manusia tak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Akan tetapi, beberapa orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat malaikat atas izinnya. Contohnya adalah Nabi dan Rasul zaman dulu. Selain itu, para malaikat ini selalu patuh kepada Allah dan tak pernah mengingkarinya, sehingga mereka tak pernah berbuat dosa. Sebenarnya jumlah malaikat sangat banyak, namun yang mengetahui pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang wajib kamu yakini ada 10 dengan tugasnya masing-masing. Berikut nama-nama malaikat tersebut dan tugasnya masing-masing. 1. Malaikat Jibril, menyampaikan wahyu dan meniupkan roh pada janin. Kamu pasti sering mendengar tentang malaikat Jibril, bukan? Malaikat ini memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Selain itu, malaikat ini juga memiliki tugas lainnya berupa meniupkan ruh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Sekarang ini Nabi dan Rasul sudah tidak ada, sebab Nabi Muhammad SAW telah menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Beliau pun sudah tiada sejak berabad-abad yang lalu. Lalu, apa tugas malaikat Jibril jika sudah tidak ada Nabi dan Rasul? Beberapa sumber pun mengatakan bahwa malaikat Jibril bertugas untuk membagikan ilmu, karena wahyu juga merupakan bagian dari ilmu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki pada makhluk di dunia. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Mikail. Tugas utama dari malaikat Mikail adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi rezeki tersebut tak hanya untuk manusia saja, karena bentuk rezeki dari Allah itu bermacam-macam. Selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga mempunyai tugas untuk mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendalinya ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat ketiga yang harus kamu imani adalah malaikat Israfil. Malaikat ini mempunyai tugas utama untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis terompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakalanya ketika hari kiamat tiba, maka seluruh makhluk hidup bernyawa di dunia akan mati. Kemudian, Allah akan menghidupkan malaikat Israfil kembali dan menyuruhnya untuk meniup terompetnya lagi. Tiupan kedua ini berisi semua roh makhluk hidup yang nyawanya sudah tercabut. Setelah terompet ditiup, roh akan kembali ke jasad masing-masing dan hidup kembali. Pada saat inilah yang dinamakan dengan hari kebangkitan. 4. Malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup. Kemudian ada malaikat yang juga populer di kalangan manusia, yaitu malaikat Izrail. Malaikat ini populer karena mempunyai tugas utama untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdirnya jika memang sudah waktunya mati. Maka malaikat Izrail akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. 5. Malaikat Mungkar, tugasnya menanyai orang di dalam kubur. Selanjutnya adalah malaikat Mungkar. Jangan pernah berpikir
bahwa kehidupanmu akan berakhir begitu saja setelah meninggal dan dikubur. Kamu masih harus menghadapi malaikat mungkar yang akan menanyai perihal keimananmu. Malaikat mungkar ini hanya akan mendatangi seseorang yang selalu berbuat keburukan selama hidupnya. Malaikat mungkar diceritakan akan datang kepada manusia yang sudah dikubur dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjata. Jika orang tersebut tak bisa menjawab pertanyaannya, maka manusia tersebut akan dihantam dengan godam hingga hancur. Kemudian dibangkitkan dan ditanyai kembali. Jika masih tidak bisa menjawab, akan dihancurkan lagi. Begitu seterusnya hingga hari kebangkitan tiba. Enam, malaikat nakir. Tugasnya menanyai orang yang sudah dikubur. Malaikat nakir memiliki tugas yang serupa dengan malaikat mungkar. Bedanya, ia hanya mendatangi orang yang berbuat baik selama hidupnya. Ia juga memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Orang-orang yang didatangi oleh malaikat nakir ini akan masuk ke dalam surga. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia semasa hidupnya. Berikut adalah malaikat Raqib yang mempunyai tugas utama untuk mencatat amalan kebaikan pada manusia selama hidupnya. Ingatlah bahwa semua perbuatan di hidupmu akan dicatat oleh malaikat dan mendapatkan balasannya kelak. Jadi, sebisa mungkin berbuatlah baik selalu dalam kehidupanmu, agar kamu juga mendapatkan balasannya yang baik pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delapan, malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia. Berkebalikan dengan malaikat Raqib, malaikat Atid ini mempunyai tugas untuk mencatat amal buruk manusia. Jika kamu berniat untuk melakukan hal buruk, jangan lupa bahwa malaikat Atid siap untuk mencatatnya. Ingatlah juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihatmu dan mengetahui apapun yang kamu perbuat. Jangan sampai kamu menjalani kehidupanmu dengan penuh perbuatan buruk. 9. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di neraka ini terdapat malaikat yang menjaga pintunya, yaitu malaikat Malik. Hal ini seperti yang sudah disampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." 10. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat terakhir yang perlu diimani adalah malaikat Ridwan. Jika malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka, maka malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Hal ini juga sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya."